saya kembali ke Prof. Amran Razak. Jadi kalau kita lihat, ini ada isu yang beredar 8.000 kasus ini positif di Sulsel. Jadi kalau kita hitung mungkin per pekannya itu bisa, per harinya maksud saya, ini bisa nyampe 1.000 kasus. Kira-kira solusi apa yang bisa diberikan oleh Prof. Amran melihat dari kasus tingginya positif COVID di Sulsel, khususnya di Kota Makassar? Silakan, Prof. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Idrus dan Pak Andi Irfan bahwa salah satu fenomenanya itu adalah 3T tadi. Kita baru kepada 1T, malah dua tracking itu yang ke nomor 2 ini lebih diperbesar lagi, dan kita lihat pada treatment. Tapi ada satu hal yang terbesar dari 3T plus, ya, ada namanya ISMAN, jadi isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini tidak saya artikan lebih luas, tidak hanya pada individu di rumah, tapi isolasi mandiri daripada ruangan-ruangan kantor tadi. Jadi apa yang dikatakan Andi Irfan sebenarnya sudah terjadi klaster baru. Klaster baru itu adalah klaster perkantoran, dan juga adalah malah dengan beberapa kasus kita punya profesor senior ini, satu keluarga ada juga orang Maros, satu keluarga itu juga teman kuliah S3 saya, profesor istrinya itu juga adalah satu keluarga 6, 12, 11, 5. Jadi ini klaster baru namanya klaster keluarga. Ini lebih sensitif lagi ya. Nah, penelusuran 3T ini harus dilakukan pada klaster baru itu. Berbeda misalnya kalau kita lihat di Jawa, yang kita lihat memang dikatakan oleh Dr. Yudi bahwa pasar-pasar itu sebagai sentral. Kita ini kalau kampus, kantor-kantor, jadi itu menjadi klaster-klaster yang sangat sensitif. Nah, ini mesti ada treatment, terutama adalah juga peraturan. Jadi ini Pak Yudi sarjana hukum, ya. Jadi ada teman sejawat saya katakan begini, hukum atau peraturan tanpa konsekuensi, maka dia hanyalah anjuran, dia hanya imbauan. Jadi apa dikatakan Pak Andi tadi, bahwa kalau peraturannya tidak ketat, maka dia adalah himbauan. Nah, keteladanan, saya kembali lagi misalnya, tiba-tiba ini penanganan COVID kumpul di Karabosi, sementara kita sudah WHO bilang jangan kumpul lebih dari 5, lebih dari ini kumpul ratusan. Ya, ada acara-acara pemerintah, ada acara-acara kawinan dikasih izin, ada acara sunatan dikasih izin. Nah, itu bagaimanapun dia dikatakan salah satu kriteria sensitif adalah prasmanan. Dikatakan sudah mau luncur dari piramida itu, dari puncak ke bawah itu, maka salah satu hal yang harus dihindari adalah prasmanan, mall, bioskop, yang secara efek ekonominya mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya dibandingkan dengan resistensi atau efek infeksi penyebaran virus itu. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini tidak terlihat di dalam agenda Pemda atau juru bicara. Kalau ada juru bicara epidemiologi, baik di provinsi maupun di Makassar, tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa kalau ini dia lakukan maka efeknya seperti ini. Nah, ini mestinya juga salah satu kelemahan dari Pemprov dan Pemkot ini tidak memiliki juru bicara yang bisa memberi kebeningan rasa bersama, memiliki himbauan dari pemerintah itu. Nah, oleh sebab itu data-data yang dikemukakan data-data epidemiologis yang sebenarnya gambaran berapa sakit, berapa kasus baru, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Yang sembuh ini justru Prof. Idrus yang banyak dengan ada minyak kayu putihnya lagi. Mestinya yang sembuhnya dikasih peranan yang besar sebagai juru bicara keberhasilan. Bahwa dia sembuh karena ada upaya-upaya medis, ada upaya-upaya non medis, ada upaya individu yang juga memberi sugesti untuk menghindari atau mengurai risiko ini. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah tidak ada cara lain, ya, yaitu kolaborasi. Cuma kolaborasi ini terlambat, ya, daripada tidak sama sekali. Kolaborasi yang saya katakan ini
seperti apa namanya itu benang layang-layang terlalu banyak sambungannya. Jadi ke benang layang-layang terlalu banyak sambungannya mudah putus. Yang disebut oleh Pak Andi Irfan sebagai apa namanya ini formalistik saja. Lebih banyak kepada tidak fokus, juga setengah hati. Ya, misalnya hari Minggu barusan misalnya orang lagi viral di media. Pak Gubernurnya pergi main jet ski, sementara orang semua kita tidak tinggal di rumah. Saya profesor itu 4 bulan di rumah. Nanti dipanggil oleh bos saya, Prof. Idrus, baru saya gabung misalnya untuk memakai bendera IKA Unhas misalnya. Tadi tidak sempat. Jadi pada saat kita semua ini apa namanya nih isolasi mandiri, kalau apa namanya mengajar dari kantor justru itu olahraga, tapi itu olahraga ya seperti itu terlalu mewah pada saat kita prihatin misalnya. Jadi ini contoh-contoh bahwa saya katakan kepada wali kota sebelum apa namanya wali kota baru bahwa pejabat sendiri harus memberi contoh. Kalau tidak bisa kumpul lebih dari 5, jangan sampai 7. Itu sudah lewat 2. Ini menjadi masalah sehingga apa namanya itu masyarakat juga tidak terlalu patuh. Benar bahwa hampir tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di rumah. Nah ini persoalannya. Tapi apa dikatakan tadi Andi Irfan bahwa kita mesti mempunyai perda yang ketat mengenai aturan-aturan ini. Meskipun itu sebenarnya dilakukan bulan-bulan lalu ya. Tapi ini persoalan lagi. Saya memang sangat getol untuk mengajukan apa namanya itu PSBB. Tapi kita lama putusnya. Berbeda misalnya dengan DKI, dengan apa, dia bisa sambung-sambung karena apanya ritmenya antara Anies, pemerintahan Anies dengan masyarakatnya sudah satu. Sudah dirasa manfaat kehadirannya Anies. Kita belum merasa manfaat kehadiran gubernur kita. Kita belum merasa manfaat kehadiran wali kota kita. Apa kesaktiannya? Orang-orang sakti ini bicara apa? Nah, ini yang tercecer yang kita sebut sebagai strong leadership. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Amran. Terakhir saya ke Dr. Yudi. Ya, Dok, ini kalau kita melihat dari kasus positif di Sulsel dan juga khususnya di Kota Makassar memang masih sangat tinggi. Padahal kalau kita melihat awal-awal virus COVID-19 ini masuk di Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia, itu masyarakat Kota Makassar ini sangat antisipatif, bahkan bisa kita rasakan lagi viral-viralnya masker pada saat itu. Tapi pada saat sekarang sudah sangat tinggi, tapi kok justru menurun ini. Kira-kira saran dari Dr. Yudi terakhir, kira-kira seperti apa nih Pak? Iya, ini juga tadi dari guru saya, Prof. Idrus dan Prof. Amran menyampaikan bahwa masyarakat saat ini sudah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini karena pemimpin kita yang memberi contoh tidak ada, kurang. Sehingga dulu ada grafik, kalau waktu kita masih aware, takut, waspada terhadap COVID awal-awal bulan 2, bulan 3, itu jumlah COVID agak-agak tidak terlalu laju. Yeah. Terlalu kencang. Nah, tapi di saat sekarang menganggap bahwa tiba-tiba pemerintah pusat bilang bersahabat dengan atau hidup bersama dengan COVID, artinya memberi sinyal bahwa COVID itu aman-aman saja. Itu kan memberikan kesan ke masyarakat. Kalau orang-orang yang cerdas pasti berpikir, wah ini tidak berbahaya. Belum ada obatnya. Ya. Tapi disuruh herd immunity. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah, yang memang pemikirannya tidak sampai ke sana, masyarakat aman. Terus datang lagi pemimpin kita bilang, kalau pemberitaan itu jangan keras-keras, yang lembut-lembut. Ini jangan mengungkapkan Makassar menyeramkan, harus yang lembut-lembut. Sedangkan kita bilang saja keras-keras, masyarakat masih kepala batu, bagaimana kalau halus-halus? Kayak gitu mungkin. Baik, terima kasih Dr. Yudi atas saran dan harapan, dan juga ada... Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan, Prof. Ya, jadi saya, salah satu status saya itu, dan diilhami oleh Pak Sawedi itu adalah, kita sekarang ini berharap kepada herd immunity atau imun dan nasib baik. Jadi sisa nasib baik saja. Terima kasih. Jadi, imunitas dan nasib baik. Baik, terima kasih Prof. Amran Razak, dan juga terima kasih Prof. Idrus Paturusi yang sudah menyempatkan hadir di perbincangan kita hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Adi Muhammad Irfan AB dari DPRD Selatan yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk hari ini. Semoga kita bisa berharap sama-sama kasus positif di Sulsel ini janganlah semakin meningkat, justru ada perubahan sekitar
minimalisirlah apapun yang bisa terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar terkait dari perkembangan COVID-19 ini. Terima kasih, saya Dev Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.